mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang masih ingat nggak kemarin yang mengikuti sosialisasi? Ini namanya siapa coba? Sekarang saya namanya siapa? Ada yang ingat? Mohon maaf ya, sinyal ibu juga putus-putus. Nah, sekarang perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Anis Purwaningsi. Karena biasa mengajar di bahasa Inggris, jadi dipanggil Miss Ani. Oke. Kalau lihat yang ini berarti namanya panggilannya Miss Anis ya. Oke, kita mulai games bisa. Kita mulai sekarang. Kalau Miss Anis, Yes, sir. kalau Miss Anis bilang apa kabar semuanya, jawabannya adalah Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Bisa? Iya. Coba praktek dulu. Apa kabar semuanya? Ayo, apa kabar semua? Recording. Iya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Iya, hebat deh semuanya. Jadi nanti kalau ada yang bilang apa kabar semuanya, jawabannya adalah Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekarang kita main games nih. Pernah dengar Scavenger Hunt. Oh, bahasa Inggrisnya nih pencarian harta karun. Iya. Pencarian harta karun. Alhamdulillah ya, putus-putusnya. Sekarang kita olahraga sedikit nih. Miss Anis maunya kalian gerak ya. Yang pakai handphone bisa ditinggalin nih. Kita nanti Miss Anis akan sebutkan satu clue atau satu kalimat. Kalian harus menemukan barangnya. Namanya juga perburuan harta karun. Berarti harus mencari bendanya. Paham? Sampai di sini? Paham, Bu. Oke, paham. Misalkan, contoh. Temukan barang di sekitar kali. Oke, temukan barang di sekitar kalian yang berwarna hijau. Temukan barang di sekitar kalian yang berwarna hijau. Mari, mana tadi? Kalau habis pembiasaan masih ada berwarna hijau. Ayo. Kasurku warna hijau. Cepat. Ayo cepat. Ayo. Oh, udah ketemu. Ada. Ya, hebat. Oke. Kalau tadi setelah pembiasaan, ini namanya kitab apa ya? Bu, hijau, Bu. Iya, sip. Oke. Ya. Al-Munjiyat, boleh. Lanjut ya. Sekarang Sekarang satu kali lagi, temukan benda berwarna hitam.
Temukan benda berwarna hitam. Ayo. Ini yang casan Bu. untuk yang banyak. Bu yang tadi saya Dino. Ayo di atas. Masker. Iya, Peci. Warna hitam. Pecinya Ini mana, buat Kak? Hidung, Ibu. Oke, Rafa pakai mos. Ada yang peci, oke masker, ada buku, hebat, oh tas. Apalagi nih? Remote, Bu. Remote, bagus. Bu. Laptop saya warna hitam, Bu. Oke. Mau saya, Bu. Laptop saya warna hitam, Bu. Ada handphone, ada Laptop saya, Bu. Saya warna hitam, Bu. Keyboard saya, Bu. Oke, oke cukup. Hebat semuanya. Bu. HP saya, Bu. Warna hitam. Mousepad. Oke, sekarang oke cukup. Ya, terima kasih semuanya. Sekarang sekarang kita akan menyimak penjelasan materi 1 oleh Ibu Kepala Madrasah, Ibu Imas Ulia SSMU, mengenai sejarah madrasah dan guru-guru yang mengajar di MTS An-Najah. Sudah siap semuanya kan bukunya? Sudah siap? Sudah siap, Bu. Sudah. Oke. Hebat, anak hebat semuanya. Silakan di-mute dulu suaranya. Untuk Ibu Imas Ulia dipersilakan. Terima kasih Mas Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Masih, Bu. Masih. Tadi kalau ditanya apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Karena suaranya masih lemes-lemes, akhirnya nggak terdengar bersemangat ya. Kurang bersemangat. Coba diulang lagi sekali lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sudah ada 98 orang yang mengikuti. Insya Allah nanti teman-teman yang tertinggal masih dicek oleh wali kelas masing-masing dan mudah-mudahan bisa bergabung. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan sedikit mengenal tentang sekolah atau madrasah kalian, tempat belajar kalian selama insya Allah 3 tahun yang akan datang. Ibu berharap kalian karena sudah jadi anak di MTS An-Najah, berarti jadikanlah ini rumah kedua kalian. Untuk itu penting untuk kita sama-sama mengenal bagaimana apa saja yang ada di madrasah kita. Hari ini saya hanya memperkenalkan sedikit saja supaya juga tidak terlalu lama karena tentu bosan ya melihat kamera dan layar terus-terusan. Ya, Bu. Betul kan? Tapi saya berharap walaupun betul kita itu bosan ngelihat layar laptop, bosan capek ngelihat layar handphone, itu adalah ujian pembelajaran kalian. Dan insya Allah kalau sudah bisa melewati, berarti manfaat ilmunya juga akan dapat, berkah ilmunya juga akan dapat. Kalau manfaat berkah ilmunya sudah dapat, insya Allah nanti kelak biasanya akan jadi wasilah kemudahan sendiri buat hidup kalian, jadi berkah sendiri untuk masa depan kalian. Ya, jadi jangan patah semangat walaupun belajar dan sekolah lewat daring, karena bukan cuma kalian yang merasakan ini, hampir di seluruh pelosok negeri kita semuanya sedang merasakan, semuanya juga lebih banyak yang mengikuti pembelajaran daring. Guru-guru pun tentu sebetulnya lelah banget setiap hari harus melihat laptop, ngecekin nama satu-satu, apalagi namanya ada yang
belum nama lengkap, belum ada kelasnya, dan seterusnya. Jadi karena kita semua dalam kondisi yang sama, dalam kesulitan yang sama, kita harus sama-sama saling membangun semangat, harus sama-sama menunjukkan bahwa kita mau bersemangat, insya Allah nanti ada berkah dan manfaatnya. Gitu ya. Ya. Hari ini tadi Miss Anis sudah menyampaikan bahwa saya diminta untuk menyampaikan sejarah dan memperkenalkan guru-guru yang ada di MTS. Tapi saya hanya akan perkenalkan guru yang akan mengajar di kelas 7 dulu. Karena total guru yang ada di MTS seluruhnya ada 26 orang. 26 itu kayaknya belum tentu akan bisa kalian hafal langsung semuanya. Benar nggak? Iya, Bu. Iya. Karena dulu biasanya yang ngajar di kelasnya waktu kelas 6 berapa gurunya? 3. Bu Ida. Ada yang sudah mata pelajaran gurunya atau hanya satu guru? Hanya satu guru. Inggris sama MTK beda guru. Matematika, bahasa Inggris ada yang beda, tapi kebanyakan mata pelajaran yang lain diajar oleh satu guru yang sama, begitu? Atau ada beberapa dari kalian yang gurunya memang benar-benar cuma satu untuk satu kelas selama 1 tahun, betul? Iya, 1. Nah, kalau sekarang kalian sudah mulai masuk ke tingkat MTS, artinya kalian sudah mulai dianggap sebagai anak-anak yang mulai besar, lebih besar dari anak-anak SD. Jadi sekarang harus mulai bisa mengenal beberapa orang guru yang akan mengajar. Sudah tahu berapa mata pelajaran yang ada di sekolah kita? 15. 15, betul. Siapa tuh tadi yang menjawab? Hanya ada 15 mata pelajaran di Madrasah Sanawiyah Najah. Yang pertama ada PAI, terdiri bahasa Inggris, IPA, IPS, PKN, SBK, PJOK, dan prakarya. Terakhir, ada mata pelajaran tahsin dan tahfiz Al-Quran. Jadi total ada 15 orang guru yang akan mengajar kalian. Kalau pelajarannya ada 15, tapi nanti yang akan diperkenalkan kurang lebih dari 15, sekitar 18 atau 19 orang, karena kalian juga akan mengenal bahwa di tahsin dan tahfiz nanti yang mengajar bukan hanya satu guru, tapi ada 3 guru sekaligus masuk ke dalam kelas setiap kali pembelajaran. Gitu ya. Kita akan sama-sama melihat sejarahnya sebentar aja, tapi insya Allah kalian akan paham. Ya, sejarah dan kegiatan di Madrasah Sanawiyah. Nah, saya perkenalkan dulu. Nama saya adalah Imas Uliyah. Jadi nanti kalian akan sering sekali melihat nama saya berseliweran, mulai dari di buku-buku penghubung atau di rapot dan lain sebagainya, karena kebetulan saya merupakan kepala madrasah di madrasah ini. Berarti saya yang bertanggung jawab atas apa yang akan kalian lakukan selama 3 tahun yang akan datang sebagai pimpinan di Madrasah Sanawiyah. Nah, coba kalian lihat deh. Saya mau sharing bahwa kalian bisa lihat di layar bahwa saya sengaja nih menyampaikan tentang pengalaman pendidikan saya. Kok nggak muncul nih? Pengalaman pendidikan saya. Sorry, sebentar ya. Pertama, saya sekolah di Sekolah Dasar Negeri 1 Lewiranji. Kalau yang orang sekitar orang Kumpin mungkin tahu di mana tempatnya, di dekat kelurahan Desa Sukamulya. Di situ ada sekolah namanya Sekolah Dasar Negeri 1 Lewiranji, atau biasanya disebutnya SDN IPOR.
Saya sekolah di sana 6 tahun, sama seperti kalian. Kemudian setelah lulus SD, saya masuk ke MTS An-Najah. Nah, berarti saya sama dengan kalian. Sama-sama belajar di sekolah yang sama nih, mulai dari MTS-nya. Lulus dari MTS 3 tahun, saya masuk ke Madrasah Aliyah, atau dulu namanya masih Madrasah Aliyah. Kalau sekarang sudah diganti menjadi SMA, dan juga sekaligus mondok di Pondok Pesantren An-Najah. Berarti sama, masih tetap di sini. Lalu dari situ saya sekolah kesarjanaan S1 di Universitas Negeri Jakarta, jurusan Sastra Indonesia, dan alhamdulillah saya masuk ke UNJ melalui jalur PMDK. Jalur PMDK itu apa ya? Zaman waktu itu tahun 2003, PMDK itu adalah jalur di mana mahasiswa-mahasiswa masuk tanpa harus dites. Jadi masuk hanya berdasarkan nilai rapot saja. Lalu pada tahun 2011 saya mengambil program magister atau S2 di Universitas Indonesia, melanjutkan studi di S1, mengambil ke jurusan susastra juga. Kenapa saya tampilkan ini? Saya mau kalian punya bayangan, punya cita-cita bahwa dengan kalian bersekolah di MTS An-Najah, insya Allah kesempatan kalian untuk menjadi orang besar, untuk mendapatkan pendidikan di tingkat kampus yang baik, yang bagus, itu masih terbuka sangat luas. Saya 6 tahun di An-Najah, tidak kemana-mana, tapi saya bisa masuk ke UNJ, saya juga bisa masuk ke UI. Itu semua tentu bukan karena kita berasal dari mana, tapi karena satu, bahwa kita yakin, percaya terhadap kemampuan kita. Yang kedua, karena kita menghargai proses belajar kita, apa yang disampaikan guru didengarkan dengan baik, kemudian hari-hari mengikuti pembelajaran dengan semangat, kemudian juga tentu doa dan kebaikan dari orang tua, juga dari semua guru-guru. Saya tidak terlalu pintar, tapi kenapa bisa masuk UNJ dengan PMDK? Kenapa bisa masuk UI hanya dengan sekali tes? Karena tentu berkah ilmu yang saya dapat di MTS dan MA An-Najah itu yang membedakan saya dengan calon-calon mahasiswa yang lain. Karena itu saya berharap kamu semua yang hari ini tergabung di Madrasah Tsanawiyah An-Najah mulai dari kelas 7, bersemangatlah, yakinlah bahwa pijakan pertama kamu di MTS ini akan membawa kamu nantinya insya Allah ke tempat yang lebih tinggi dan lebih bagus. Mungkin nanti insya Allah kalian S2-nya di London, di mana, di luar negeri yang lain, di New York mungkin, di Jepang mungkin, atau di dalam negeri juga nggak apa-apa, boleh ke UGM, boleh ke Unibrau dan lain sebagainya. Yang penting adalah alhamdulillah hari ini kalian sudah ada di MTS An-Najah dan tidak usah khawatir, insya Allah kalian tetap berkesempatan untuk mencapai tempat pembelajaran nantinya yang lebih bagus lagi. Sejarah MTS An-Najah. MTS An-Najah ini merupakan bagian dari Yayasan Keluarga Besar An-Najah. Siapa yang sudah pernah dengar Yayasan Keluarga Besar An-Najah sebelum kalian jadi anak MTS di sini? Taunya dari mana? Dari saudara, ibu dari saudara, dari abang. Dari abang, terus
Diri sendiri. Kakak sama Mbak dari dulu di Anaja. Kakaknya juga sudah di Anaja. Alhamdulillah, berarti kita sudah jadi keluarga dari jauh-jauh hari. Kalau memang ada abangnya di sini, ada kakaknya yang sudah sekolah di sini, berarti kamu sebetulnya sudah jadi keluarga besar Anaja dari sebelum kamu jadi siswa MTS. Nah, Yayasan Keluarga Besar Anaja ini berdiri tahun 1981. Wah, itu berarti pas kalian sudah lahir atau belum? Belum. Berarti sudah berapa kira-kira umurnya Anaja ini? Ada yang tahu berapa kira-kira umurnya Anaja? 40 tahun. 40 31. tahun. Udah 42 tahun. 42 tahun atau 40 tahun? 41 tahun. Iya. Didirikan oleh dua orang. Yang mendirikan adalah dua orang. Yang pertama Ustazah Dr. Anda Hajah Maisarah Matsuni, dan yang kedua adalah suami beliau yaitu Dr. Haji Sabarudin Tain almarhum. Jadi sekarang hanya ada ibu saja di pondok kita, di yayasan kita. Nah, pada tahun 1981 itu nggak langsung ada sekolahan. Waktu itu Ibu Ustazah hanya mengelola majelis taklim di Jabodetabek. Waktu itu ada beberapa majelis taklim yang sudah bergabung di yayasan kita. Baru kemudian pada tahun 94 akhirnya Ibu mendirikan. Sebetulnya dari 92 sudah membangun, tapi sekolahnya baru mulai beroperasional tahun 1994. Dan kalian tahu bahwa sampai hari ini majelis taklim yang dikelola oleh Yayasan Keluarga Besar Anaja tidak kurang dari 300 majelis taklim se-Jabodetabek. Jadi boleh tanya ke ibunya, mungkin ada yang juga menjadi pengurus majelis taklim, ada juga yang menjadi jamaah majelis taklim. Nah, itulah kebesaran dari Yayasan Keluarga Besar Anaja yang sudah ada sejak 1981. Sedangkan MTS-nya sendiri baru mulai dioperasionalkan atau didirikan pada tahun 1994. Kalau pondok pesantrennya tahun 1999. Karena mulai belajar di tahun 94, maka akhirnya lulusan pertama MTS Anaja ada di tahun 97. Dan tahun ini, pada Juni kemarin, tahun 2021, kita meluluskan angkatan ke-24. Ya, jadi kalian sudah menjadi angkatan yang 27 nantinya, akan lulus di angkatan 27 kalau saya tidak salah. Ya. Dan sudah meluluskan, jelas pasti banyak sekali yang sudah diluluskan, termasuk saya yang sudah diluluskan. Kemudian ada beberapa orang guru juga nanti yang mengajar kalian juga merupakan alumni-alumni dari MTS dan SMA Anaja. Itu merupakan wujud, bentuk dan bukti bahwa MTS ini bukan MTS yang baru saja bangun. Insya Allah kita sudah punya pengalaman yang banyak, sudah meluluskan siswa dengan jumlah yang cukup banyak juga, dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih dengan prestasi yang cukup baik dan cukup diakui bahkan sampai tingkat kabupaten dan provinsi Jawa Barat. Jadi kalian sudah sangat tepat berada di tempat yang cukup baik untuk pembelajaran kalian selama 3 tahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan Ibu berharap kalian akan menjadi bagian dari teman-teman, kakak-kakak yang sudah pernah mengharumkan nama baik sekolah kita di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Kita sudah pernah memenangkan juara Olimpiade tingkat provinsi, kita juga sudah pernah mendapatkan banyak penghargaan di bidang perlombaan-perlombaan sains dan olahraga, dan tentunya nanti itu semua akan dilanjutkan oleh kalian sebagai
siswa baru kelas 7. Nanti kelas 8 dan kelas 9 mungkin kalian juga akan bisa berkecimpung dalam ajang-ajang perlombaan yang mengharumkan nama baik sekolah kita. Dan alhamdulillah sampai hari ini Madrasah Sanawiyah An-Najah memiliki nilai akreditasi A untuk status kemadrasahannya di kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Visi misi dari MTS An-Najah kalian sudah mencatat tentu di bukunya masing-masing, di buku matsamanya. Tapi saya sampaikan kembali bahwa saya berharap kalian semua nanti menjadi anak-anak yang unggul, tapi unggul dalam prestasi yang tetap mengutamakan iman, takwa, juga akhlak karimah. Karena apa? Karena pintar saja tidak terlalu penting. Karena kalau hanya pintar, tidak menjadi jaminan kalian akan menjadi orang besar nantinya. Kalau mau jadi orang yang besar, harus paket komplit. Takwa dulu, beriman dulu, akhlaknya baik dulu, insya Allah akan berprestasi nantinya. Gitu ya. Dan prestasinya boleh apapun. Prestasinya boleh di bidang akademik, boleh di bidang olahraga, boleh di bidang kreativitas, boleh di bidang games juga boleh. Tapi semuanya harus untuk niat kebaikan, bukan untuk hanya senang-senang semata gitu ya. Main game sepanjang hari, tapi nggak lupa sholat, lupa belajar, ngomongnya jadi kasar sama orang, kemudian sama orang tua jadi membangkang. Nah, itu berarti ciri-ciri gamesnya harus ditinggalkan, karena kamu belum bisa mengelola hobi kamu untuk tujuan yang baik. Tapi kalau main games, terus kemudian tetap akhlaknya bagus, sopannya, santunnya, sholatnya tidak ketinggalan, ngajinya tetap jalan, di event-event yang bagus kamu dapat penghargaan, berarti gamesnya itu juga membawa manfaat. Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh adalah ketika gamesnya justru akan menjauhkan kalian dari hal-hal yang baik. Jadi saya berharap kalian semua berprestasi, apapun prestasinya boleh. Mau juara kelas aja boleh. Mau cuman prestasi setiap hari nggak pernah bolos, boleh. Mau berprestasi dengan tidak pernah bolos sholat 5 waktu, boleh. Mau berprestasi hanya dengan selalu berkata-kata sopan, santun, jujur, itu juga boleh. Boleh juga berprestasi dalam bidang futsal, atau karate, atau pencaksilat, atau hal-hal yang lain, boleh. Semua hal yang bermanfaat, kemudian kamu mendapatkan penghargaan di bidang itu akan kami sebut sebagai prestasi. Bahkan sekecil kamu memiliki kesopan santunan yang baik, cara ngomong yang baik dengan guru dan teman-teman, cara ngomong berkomentar di WhatsApp, di media sosialnya sangat sopan, baik, dan halus bahasanya, itu juga sudah prestasi buat kami para guru. Ya, jadi mudah-mudahan kita semua, insya Allah selama 3 tahun yang akan datang, saya yakin kalian akan berprestasi, dan tentu kalian akan semakin menjadi pribadi yang baik kalau didasari dengan keimanan, ketakwaan, juga akhlak yang baik atau berakhlakul karimah. Karena itu, maka di sekolah kita kalian akan selalu mengikuti pembiasaan. Tadi sudah sholat duha semuanya? Udah, Bu. Sudah bisa berarti sholat duha ya semuanya ya. Terus sudah baca Al-Quran semuanya? Sudah. Itu sudah jadi modal, dan mudah-mudahan insya Allah akan mengawal kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, terus punya iman yang baik,
insya Allah Amin. akan terjaga ketakwaannya, serta insya Allah akan menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Kalau sholatnya sudah bagus, ngajinya sudah bagus, iman, takwa, akhlaknya sudah baik, yakin, percaya, kamu percaya aja, pede aja, pasti dapat prestasi, apapun bentuk prestasinya, ya, insya Allah. Terus, nah kita kenalan dulu nih sama guru-guru yang akan mengajar kalian. Mulai dari gambar yang pertama dulu ya. Oke. Nih, yang pertama saya akan kenalkan ada Ibu Ustazah Dr. Anda Hajah Maisarah Matsuni. Beliau adalah pembina yayasan kita. Alhamdulillah hari ini masih sehat walafiat, usianya sekitar 64 tahun. Dan aktif mengurus langsung pondok pesantren, datang menginap di pondok pesantren. Mungkin yang nanti yang jadi santri akan bisa sering ketemu. Kalau yang PP sesekali insya Allah juga akan tetap ketemu, dan mulai hari ini kalian juga akan menjadi anak-anak beliau dan mendapatkan karomah dari doa beliau, karena insya Allah beliau akan selalu mendoakan semua siswa-siswi yang ada di MTS An-Najah. Yang kedua itu adalah ketua yayasan kita, namanya Bapak Haji Arif Budiman SHLLM. Wah, apa tuh SHLLM? Sarjana Hukum. Wah, apa ya LLM-nya aku juga belum pernah. Master of Law. Jadi master di bidang kehukuman, di bidang perminyakan. Beliau sekarang menjadi bagian dari SKK Migas, pegawai SKK Migas. Kemudian beliau dulunya sekolah di Universitas Indonesia, S1-nya, S2-nya di London. Terus kemudian sekarang hanya aktif di 2 tempat. Yang pertama di SKK Migas, yang kedua adalah di kita sebagai ketua yayasan. Kemudian yang ketiga, kalian yang sedang berbicara dengan kalian, tadi sudah kenalan, saya sebagai kepala madrasah. Di bawah saya nanti, kalian akan diurus, dibantu, akan berhubungan, mungkin akan sering minta data, atau minta wejangan, atau minta nasihat. Nah, ini nanti 2 orang tua. Kalau saya sedang tidak bisa mengurus kalian, nanti yang akan mewakili adalah ada Ibu Siti Zikria, atau biasanya disebut atau dipanggil dengan Ibu Riri. Beliau adalah wakil kepala madrasah bidang kurikulum. Nanti beliau biasanya yang ngecek kegiatan hari-hari kalian, mengecek kegiatan yang kalian ikuti di luar KBM dan seterusnya. Yang kedua ada Bapak Nasruddin SE, biasanya dipanggil Pak Dani. Pak Dani ini wakil bagian kesiswaan, pendataan, dan lain-lain. Sampai kalian lulus, beliau yang akan mengontrol soal data-data yang berhubungan dengan keberadaan kalian di madrasah dan Kementerian Agama dan seterusnya, gitu ya. Yang ketiga yang ada di MTS yang mau saya perkenalkan ada namanya Bapak Ahmad Saipul Bahri, Master Pendidikan. Beliau adalah guru BP atau BK. Nanti kalau kalian ada masalah yang perlu mendapatkan perhatian banyak, atau kalian mau konsultasi mengenai masalah pribadi mungkin juga boleh, kesulitan belajar juga boleh. Nah, boleh menghubungi Bapak Ahmad Saipul Bahri. Biasanya dipanggilnya Pak Epul. Yang selanjutnya ada pembina OSIS yang tadi juga sudah mengawal kita di awal kegiatan. Beliau dipanggil dengan Miss Anis dan menjabat sebagai pembina OSIS sekaligus juga mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, keduanya kebenaran banget nih. Pak Epul dengan Miss Anis dua-duanya mengajar bahasa Inggris, tapi Pak Epul tidak mengajar di kelas 7. Beliau hanya mengajar di kelas 8 dan di kelas 9.
Lalu di struktur MTS lainnya ada kepala TU, Teh Empit, walaupun namanya Fitriah Saraan, kamu cukup nanti memanggil beliau dengan panggilan Teh Empit saja, itu sudah nama bekennya gitu ya. Nama bekennya Teh Empit, terus nanti ada Teh Rida, terus ada Pak Nurdin. Ini semuanya tiga-tiganya ada di tata usaha. Sekarang kita masuk ke guru-guru. Yang pertama akan mengajar kalian pelajaran IPA dan sekaligus menjadi wali kelas 71 adalah Bapak Mar Ali SPD. Biasanya dipanggilnya Pak Ali. Pak Ali ini juga lulusan dari MTS dan SMA An-Najah. Oh, saya juga berarti perlu nih menyebutkan atau memperkenalkan bahwa beberapa yang ada di sini semuanya adalah lulusan dari MTS An-Najah dan SMA An-Najah. Yang pertama yang lulus dari MTS dan SMA An-Najah Pak Dani, siswa berprestasi, mendapatkan beasiswa sampai lulus S1 dari Yayasan An-Najah. Terus kemudian Kepala TU, Teh Empit, itu juga lulusan MTS dan SMA An-Najah. Nurdin lulusan SMA An-Najah, Bapak Mar Ali juga lulusan MTS, SMA, dan Pondok Pesantren An-Najah. Dan mendapatkan beasiswa sampai lulus di Universitas Negeri Jakarta. Jadi kalian nanti yang soleh, yang solehah, akhlaknya bagus, kemudian prestasinya bagus, bisa nggak dapat beasiswa di An-Najah? Bisa banget. Kamu bisa dapat beasiswa mulai dari tingkat MTS sampai lulus kuliah kalau perlu, jika memang memenuhi kriteria-kriteria tertentu gitu ya. Yang kedua, ada wali kelas 72 yaitu Ibu Ira Anggraini SE dan akan mengajar mata pelajaran IPS. Yang ketiga, wali kelas 73 adalah Ibu Tuti Yuliati SOSI. Beliau tidak hanya menjadi wali kelas tapi juga akan mengajar mata pelajaran PKN. Ibu Anis tadi sudah saya perkenalkan. Yang selanjutnya ada Bapak Jainuddin SHI. Beliau akan mengajar mata pelajaran fikih. Kemudian ada Ibu Hajah Ida Farida. Mata pelajaran yang diampunya adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya ada Bapak Dr. Andes Haji Supandi yang tadi membacakan doa pada saat pembukaan. Beliau mengajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Kemudian tadi yang membacakan Al-Quran adalah Bapak Haji Aminuddin SAG. Beliau mengajar bahasa Arab. Nanti kita akan juga ketemu dengan Bapak Ahmad Noval SAG. Beliau mengajar mata pelajaran Akidah Akhlak. Ibu Hajah Romlah mengajar mata pelajaran SKI. Kemudian Bapak Muhammad Hashim MAG, beliau di kelas 7 akan mengajar tahsin dan tahfiz. Kemudian ada Ibu Wajhun Anissa akan mengajar mata pelajaran bukan PKN tapi prakarya. Lalu Pak Apip Eshum akan mengajar mata pelajaran Penjasorkes, kalau kalian kenalnya mungkin sekarang juga disebutnya PJOK. Ibu Yeni Eshum akan mengajar di mata pelajaran Seni Budaya atau SBK, dan Bapak Syamsuri akan mengajar di mata pelajaran Tahsin dan Tahfiz. Kemudian ada Bapak Jafar akan mengajar mata pelajaran matematika, dan yang terakhir akan ada Ibu Nenden Sitaresmi yang biasanya mengecek dan mengontrol kehadiran kalian di seluruh pembelajaran dan akan merekapnya di setiap akhir bulan, sehingga kalian akan tetap diketahui kehadirannya, siapa yang malas, siapa yang bolos, dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan nggak ada yang malas, nggak ada yang bolos, karena saya yakin semua dari 107 orang yang menjadi siswa di kelas 7 tahun ini, saya yakin semuanya adalah anak-anak baik.
semuanya adalah anak-anak yang soleh, solehah, semuanya adalah anak-anak yang sudah siap, semangat untuk menyongsong pendidikan, untuk belajar dengan tekun di Madrasah Sanawiyah An-Najah. Ini kalender kegiatan kita yang sudah terlewati. Ada pengambilan buku dan doa bersama kemarin sudah dilakukan. Nanti kalian akan mengikuti ujian tengah semester sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Penilaian akhir semester juga 2 kali dalam 1 tahun. Ada hotmil Quran atau hataman Al-Quran, kan setiap pagi kalian akan membaca Al-Quran nih. Setiap pagi kalian akan membaca Al-Quran, maka di akhir tahun ajaran kita berharap pembacaan Al-Quran yang kalian lakukan secara bersama-sama setiap pagi akan akan hatam di akhir pembelajaran. Dan untuk kalian yang kemarin hasil tes wawancaranya menghasilkan kalian harus bimbingan baca Al-Quran, nanti kalian akan mendapatkan jam tambahan khusus dengan guru khusus yang akan mengajar kalian satu persatu baca Al-Quran mulai dari tingkat yang paling kalian bisa dulu. Nanti akan dites dulu kalian akan mulai dari mana. Kalau memang sudah dari Quran akan dimulai di Quran, kalau ternyata setelah dites ulang harus mulai dari Iqra, maka kalian akan mulai dengan kelas Iqra. Nanti pembelajarannya akan di luar dari jadwal hari-hari kalian gitu ya. Matsama kalian ikuti hari ini sampai tanggal 23, nanti akan ada tahun baru Hijriah, ada perlombaan macam-macam, kalian harus ikuti karena tentu itu juga akan membangun karakter kalian, akan ikut membentuk kekreativitasan kalian dan kesemangatan kalian juga. Jadi saya berharap kalian semua ikut dalam kegiatan-kegiatan yang sudah tampilkan di layar sekarang. Tahun baru Hijriah tanggal 2 Agustus, kemudian ada HUT RI ke-76 juga akan ada banyak lomba yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu guru. Kita akan virtual tour sebanyak 4 kali dalam 1 tahun. Kita akan ada lomba Hari Batik Nasional, ada literasi bersama kepala madrasah. Kita biasanya akan membaca dan bagi-bagi buku gratis dan hadiah-hadiah lainnya biasanya. Hari Pahlawan, Hari Guru, Isra Mi'raj, Sanram. Sanram itu adalah pesantren Ramadan. Kemudian juga ada Hari Kartini. Jadi saya berharap selama 1 tahun ke depan, kalian selalu bersemangat, kalian selalu menunjukkan antusias yang baik dalam semua kegiatan. Kegiatan 1, kegiatan belajar. Kedua, kegiatan tambahan tahsin dan tahfiz Al-Quran. Ketiga, kegiatan tambahan untuk yang harus melancarkan bacaan Qurannya dibaca tulis. Kemudian, yang terakhir adalah kegiatan-kegiatan perlombaan atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh siswa di dalam pelaksanaannya. Saya berharap mulai hari ini sebagai siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah An-Najah tahun pelajaran 2021-2022, kalian sudah sangat siap, kalian sudah bisa kira-kira menentukan passion kalian untuk tetap mengikuti seluruh kegiatan, dan insya Allah mudah-mudahan kita akan segera ketemu dalam pembelajaran tatap muka kalau semuanya dalam keadaan baik, sudah ada pengumuman diperbolehkan, dan insya Allah kalian semua dan semua guru-guru dalam keadaan sehat. Amin. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, sudah menunjukkan yang disediakannya juga sudah berakhir. Selamat mengikuti Matsama di materi-materi yang lainnya. Selamat menjadi anak-anak yang hebat. Selamat menjadi orang-orang yang bisa dibanggakan oleh orang tua kalian. Selamat menjadi orang-orang atau anak-anak yang kelak akan bermanfaat untuk banyak orang.
Sampai jumpa di pertemuan yang lain dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam Amin. di rumahnya masing-masing. Amin. 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 Mendampingi dan memberikan kalian fasilitas belajar. Saya kembalikan kepada Bu Anis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Imas untuk materi pertamanya. Sudah dicatat semuanya? Sudah belum? Ya, jangan lupa dicatat ya. Iya. Untuk selanjutnya untuk selanjutnya ada kegiatan pembuatan pohon harapan. Nanti linknya akan dikirim oleh wali kelas bagaimana cara membuatnya. Nanti kalian tuliskan di situ harapan kalian ketika memasuki Madrasah Sanawiyah An-Najah itu apa saja. Kemudian dihias sebagus mungkin, dikreasikan sesuai dengan kreasi kalian, ditempelkan di buku tulisnya juga. Buku tulisnya sudah ada semua kan? Sudah ada? Sudah, Bu. Ya. Jadi nanti ditempel, kemudian dihias, dikreasi, pokoknya sekreatif mungkin. Nanti kemudian kalian foto dan kirimkan ke wali kelas masing-masing. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, dipastikan bukunya lengkap semua ya Miss Anis ya, karena seperti biasa seluruh buku yang digunakan dalam kegiatan, termasuk dalam kegiatan Matsama kali ini, harus dikumpulkan ke sekolah. Nanti akan ada waktu pengumpulannya. Iya, baik Ibu tuh. Kan nanti dikumpulkan, harus nulis, harus mencatat, dan membuat kreasinya. Jangan mamanya ya yang mengerjakan ya, sekarang sudah MTS, sudah besar, berarti bukan mamanya lagi yang harus mengerjakan. Oke? Bagaimana? Anak hebat? Sudah siap semuanya untuk mengerjakan proyeknya? Siap. Sudah. Siap, Bu. Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua, sampai jumpa esok hari. Assalamualaikum. Ya.